Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga anak-anakku selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Hari ini anak-anakku kelas 6 akan belajar kembali bersama Bu Ida di dalam tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran 1, MUPEL Bahasa Indonesia, PKN, dan IPS. Sebelum kita mulai pembelajaran, agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar, siapkan dulu buku tema 3-nya, juga alat-alat tulis yang anak-anak perlukan. Mari kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi. Kedua, peserta didik mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi. Ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Tujuan yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Anak-anakku yang terkasih, hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena secara ilmiah, baik berupa fenomena alam maupun fenomena sosial. Nah, anakku, hari ini karena kita akan belajar tentang teks eksplanasi, maka anak-anak harus tahu dulu pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena secara ilmiah, baik berupa fenomena alam maupun fenomena sosial. Ciri-ciri teks eksplanasi. A. Memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. B. Strukturnya terdiri atas 1. Pernyataan umum. Merupakan gambaran awal tentang sesuatu yang disampaikan dengan pernyataan yang bersifat umum. 2. Deretan penjelas atau eksplanasi. Merupakan inti penjelas yang disampaikan. 3. Interpretasi. Berisi pandangan atau simpulan penulis yang bersifat opsional. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan teks eksplanasi dan ciri-ciri teks eksplanasi. Untuk bacaan teks eksplanasi, anak-anak bisa melihat buku tema 3, subtema 1, halaman 1. Ada contoh teks bacaan yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Dengan membaca teks yang ada di halaman 1 tersebut, berarti anak-anak sudah mempelajari teks eksplanasi. Kalau kita lihat teks tersebut yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia, maka ciri-cirinya adalah teks tersebut memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Strukturnya terdiri atas pernyataan umum, penjelas, dan interpretasi. Nah, tugas anak-anak nanti, silakan anak-anak membaca teks eksplanasi yang ada di halaman 1 buku tema 3 yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Anak-anakku yang terkasih, hari ini kita akan mengenal komponen-komponen listrik.
Lihat rangkaian listrik yang ada di dalam layar. Ada komponen-komponen listrik. Yang pertama, saklar. Yang kedua, baterai. Yang ketiga, kabel. Yang keempat, lampu. 4 komponen listrik yang nampak di dalam layar itu masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Kita mulai dari yang pertama, saklar. Perhatikan gambar saklar. Saklar mempunyai fungsi menyambung atau memutus arus listrik. Yang kedua adalah baterai. Perhatikan gambar baterainya. Baterai mempunyai fungsi sebagai sumber energi listrik. Yang ketiga adalah komponen kabel. Perhatikan garis tebal yang berwarna hitam. Itu adalah kabelnya. Kabel mempunyai fungsi sebagai media penyalur arus listrik. Dan komponen yang keempat adalah lampu. Lampu merupakan benda yang nantinya dialiri arus listrik. Nah, jika ada arus listrik yang mengalir melalui lampu, maka lampu tersebut akan menyala. Nah, sekarang anak-anakku sudah mengenal fungsi dari saklar, baterai, kabel, dan lampu. Perhatikan rangkaian listrik sederhana. Rangkaian listrik sederhana ada 2 macam. Ada yang disebut rangkaian terbuka, ada yang disebut rangkaian tertutup. Apa perbedaannya antara rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup? Kita mulai dari gambar yang sebelah kiri. Gambar yang sebelah kiri disebut rangkaian tertutup. Terbuka. Mengapa disebut rangkaian terbuka? Karena saklar yang ada di dalam rangkaian tadi tidak ditutup atau tidak di-on-kan, maka arus listriknya tidak bisa mengalir. Berbeda dengan rangkaian tertutup yang ada di sebelah kanan. Saklarnya ditutup atau di-on-kan, sehingga arus listrik dapat mengalir di dalam rangkaian. Itu perbedaan antara rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Suatu alat listrik dapat berguna jika terpasang pada rangkaian tertutup. Rangkaian alat listrik ada 2 macam. Ada yang disebut rangkaian seri atau deret, dan ada yang disebut dengan rangkaian paralel atau jajar. Rangkaian listrik disebut seri jika 2 alat listrik atau lebih dialiri arus listrik tanpa mengalami percabangan. Sebaliknya, rangkaian listrik paralel merupakan 2 alat listrik atau lebih yang dialiri arus listrik melalui percabangan. Perhatikan gambar. Perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada gambar yang sebelah kiri, 2 buah lampunya dipasang tanpa mengalami percabangan. Maka disebut rangkaian seri, berbeda dengan gambar yang sebelah kanan. Lampu pertama dan kedua dirangkai tetapi melalui percabangan. Rangkaian semacam itu disebut rangkaian paralel atau rangkaian jajar. Sedangkan yang tanpa percabangan merupakan rangkaian seri atau deret. Sekarang coba anak-anak perhatikan rangkaian listrik yang ada di rumah. Apakah menggunakan rangkaian seri atau paralel? Dan sebutkan keuntungan dan kelemahan rangkaian listrik yang dipakai di rumahmu. Silakan nanti anak-anak minta bantuan orang tua. Apakah rangkaian lampu-lampu di rumahku itu menggunakan rangkaian seri atau paralel? Apa keuntungannya? Apa kelemahannya? Silakan anak-anak nanti berdiskusi dengan orang tua masing-masing. Peran listrik dalam kehidupan.
Kehadiran listrik membawa perubahan bagi kehidupan di bidang sosial budaya masyarakat. Bahkan, kehidupan manusia saat ini sangatlah bergantung pada energi listrik. Listrik bermanfaat sebagai pencahayaan, sumber energi, penghasil panas, dan penghasil gerak. Tanpa adanya listrik, pabrik dan industri besar yang ada tidak bisa berfungsi dengan baik. Demikian juga dalam keluarga, benda-benda yang ada di rumah hampir semuanya bergantung pada listrik. Jika listrik padam, aktivitas di rumah tidak bisa dilakukan dengan baik. Menurutmu, bagaimana pengaruh listrik bagi kehidupan masyarakat? Nah, anak-anak, ayo kita berefleksi bersama-sama. Apakah yang terjadi jika sampai sekarang tidak ada listrik? Bagaimana perasaanmu? Nah, sekarang anak-anak bisa merenung sendiri. Bagaimana ya yang terjadi jika sampai saat ini, sampai sekarang tidak ada listrik? Apakah aku bisa menggunakan HP, menyalakan televisi, menyalakan lampu, menyetrika baju, mencuci baju, kemudian menggunakan komputer? Bagaimana perasaanmu jika sampai saat ini tidak ada listrik? Silahkan anak-anak menyebutkan sendiri refleksi yang anak-anak alami mengenai listrik. Anak-anakku, pembelajaran hari ini hanya sampai di sini. Tetapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan anak-anak melihat kembali buku temanya halaman 8 dan 9. Buku tematikanya halaman 8 dan 9. Silahkan anak-anak mengisi peta pikiran, juga tabel yang ada di dalam halaman 8 dan 9. Silahkan mengerjakannya di dalam buku tugas. Ditunggu Bu Ida ya. Nah, jika anak-anak mengalami kesulitan dalam belajar, bisa bertanya kepada orang tua, atau bertanya pada Bu Ida, atau bisa sharing bersama di dalam grup kelas 6 yang sudah kita miliki bersama-sama. Selamat mengerjakan, selamat belajar, jangan lupa jaga kesehatan, dan menuruti nasihat orang tua. Marilah kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa sebagai ucapan syukur kita karena kita pada pagi hari ini dapat belajar dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Selalu semangat walaupun dalam masa pandemi.